Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Kesetiaan Memberitakan Injil. Renungan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-38. Dalam kesempatan ini saya hanya membaca di ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabat Kristus, Rasul Paulus menjadi teladan bagi kita di dalam kesetiaan memberitakan Injil. Di tengah pandemi ini, situasi yang tidak baik, yang tadinya kita bisa beribadah bertatap muka dengan jemaat, tapi hari-hari ini kita hanya bisa mungkin melalui online, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Apakah kita masih mau atau tetap setia dalam mengabarkan Injil atau kabar baik? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah-tengah pandemi atau situasi yang kurang baik ini, Tuhan mau supaya kita tetap setia dalam mengabarkan Injil. Rasul Paulus memberikan teladan kepada kita. Teladan yang pertama adalah Paulus memiliki konsep pelayanan yang jelas. Ia tidak ragu sedikit pun akan panggilannya sebagai pengabar Injil, meski itu berarti penderitaan atau kematian. Dia tidak pernah ragu sedikit pun walaupun banyak tantangan yang dia hadapi. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-24. Ia berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Rasul Paulus, dia terus mengabarkan berita kebenaran atau kabar baik, walaupun nyawanya sendiri terancam. Itulah teladan yang pertama yang dilakukan Rasul Paulus. Lalu teladan yang kedua adalah Paulus tidak hanya ingin menyenangkan telinga pendengarnya. Sasarannya adalah supaya orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Perhatikan di ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata demikian. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya ia memberitakan Injil baik kepada orang Yunani yang tidak mengenal Allah maupun kepada orang Yahudi yang ingin membunuh dia. Orientasinya tidak hanya membuat telinga pendengarnya senang, tetapi dia memberitakan Injil, kabar baik kepada semua orang, supaya orang bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tugas kita hari-hari ini bukan saja berkhotbah di gedung gereja, tapi Tuhan mau supaya kita membawa berita kabar baik itu kepada semua orang. Teladan yang ketiga adalah Paulus berorientasi pada tujuan akhir, yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada dia.
Paulus melayani bukan untuk kebesaran namanya atau bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Motivasi Paulus adalah untuk menyenangkan Tuhan dengan cara mencapai garis akhir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-33 Kisah Para Rasul 20. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Teladan Rasul Paulus yang dituliskan oleh Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai ayat yang ke-38 ini sangat baik dan perlu kita teladani sebagai hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus memusatkan hidupnya pada Kristus, sehingga Kristuslah yang ia utamakan. Dirinya, penghidupannya, bahkan nyawanya sekalipun rela dia nomor duakan asal Kristus dimuliakan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita teladani apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada masa pelayanannya. Demikian renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sehat buat kita semua.